Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi dari 10-5. Di sini saya akan merangkum tentang mapel DDG atau desain grafis. Apa itu desain grafis? Desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang memanfaatkan elemen grafis seperti gambar, teks, warna, dan sebagainya untuk menyampaikan informasi secara efektif. Contoh penerapan desain grafis selain pada kemasan produk, diantaranya poster, papan iklan, brosur, logo, dan masih banyak lagi. Definisi desain grafis adalah seni dan praktik menciptakan elemen visual untuk menyampaikan pesan atau informasi secara estetis dan efektif. 9 unsur desain grafis. 1. Garis merupakan satu garis atau line. Garis merupakan elemen dasar yang digunakan untuk membentuk, menciptakan struktur atau memberi arah. Garis lurus terbagi menjadi 3. Garis lurus ke samping memberi kesan sugesti ketenangan atau hal yang tak bergerak. Yang kedua, garis lurus ke atas memberi kesan stabilitas, kualitas, dan kemegahan. Yang ketiga, garis lurus ke samping memberi kesan tidak stabil, sesuatu yang bergerak atau dinamika. Garis lengkung terbagi menjadi 3. Yang pertama, lengkung kubah. Yang kedua, lengkung bubur. Yang ketiga, lengkung arah bebas. Garis lengkung memberikan kesan halus dan luas. Garis majemuk terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, garis zigzag memberikan semangat, gairah, tetapi ada kesan bahaya yang dengan kengerian. Yang kedua, garis lengkung S memberikan kesan indah, dinamis, luas, dan lemah gemulai. Garis gabungan bebas terbagi menjadi 2. Garis gabungan yang pertama merupakan gabungan antara garis lurus, garis lengkung, dan garis majemuk. Garis gabungan merupakan kesan fleksibel dan informasi. Yang kedua, bentuk atau shape. Bentuk adalah area yang dibatasi oleh garis, warna, atau tekstur. Bentuk ini merupakan geometri atau seperti lingkaran, persegi, atau organik tidak teratur. Bidang geometris, bidang teratur yang dibuat secara matematis, memiliki sikap yang berstruktur dan pasti. Bidang non geometris, bidang yang dibuat secara bebas rupa. Bidang non geometris bisa berbentuk bidang organik atau bidang yang dibatasi garis patah-patah bebas. Bidang bersudut, bidang maya. 3. Ruang atau space. Ruang merujuk pada area di dalam, di antara, atau di sekitar elemen. Ada 2 garis ruang. Yang pertama, ruang positif, di tempat elemen desain. Yang kedua, ruang negatif, ruang kosong di sekitarnya. 4. Struktur. Tekstur mengacu pada tampilan atau rasa permukaan sesuai elemen. Tekstur dapat bersifat nyata atau bisa dirasakan secara fisik atau visual, hanya terlihat. Warna, color. Warna adalah elemen penting yang memberikan emosi, suasana, dan identitas.
visual pada desain. Warna terdiri dari 3 sifat umum: hair, warna dasar; sabaratin, identitas; dan color, kecerahan. Prinsip desain grafis. Berikut adalah prinsip desain grafis yang menjadi pedoman untuk menciptakan desain yang efektif dan estetik. 1. Keseimbangan atau balance. Penjelasannya, keseimbangan adalah distribusi elemen visual dalam desain untuk menciptakan harmoni. Ada 2 jenis keseimbangan, yaitu simetris. Elemen diciptakan secara seimbang di 2 sisi pusat desain. Yang kedua, asimetris. Elemen ditempatkan tidak sama tetapi tetap terasa seimbang. Contoh, poster secara formal menggunakan keseimbangan simetris untuk memberikan kesan terorganis. Desain modern dengan keseimbangan asimetris untuk tampilan yang dinamis dan menarik. 2. Kontras atau kontras. Penjelasan, kontras adalah perbedaan mencolok antara 2 elemen untuk menciptakan fokus. Kontras bisa ditetapkan pada warna, ukuran, bentuk, atau tekstur. Contoh, teks putih di atas latar belakang hitam untuk menciptakan keterbacaan. Menggunakan font besar untuk judul dibandingkan isi teks. Yang ketiga, keseluruhan atau elemen. Penjelasan, keselarasan memastikan elemen-elemen dalam desain sejajar untuk menciptakan keteraturan dan kemudahan membaca. Elemen yang selaras memberikan tampilan profesional. Contoh, desain poster dengan teks yang rata kiri untuk keterbacaan. Yang kedua, layout majalah yang menggunakan grid untuk mengatur gambar dan teks. 4. Mengulang atau repetition. Penjelasan, menggunakan pengulangan menciptakan konsistensi untuk keterpaduan dalam desain. Elemen yang diulang dapat berubah warna, bentuk, pola, atau font. Contoh, desain font dengan warna dan font yang sama di semua, atau logo kartu nama brosur. Yang kedua, pola garis yang diulang di latar belakang desain. 5. Proportion. Penjelasan, proporsi adalah hubungan ukuran antara elemen-elemen dalam desain. Elemen penting biasanya lebih besar untuk menarik perhatian. Contoh, judul utama yang lebih besar dibandingkan subjudul atau teks pendukung. 2. Gambar produk yang diperbesar untuk menarik perhatian. 6. Dominasi dan penekanan atau emphasis. Penjelasan, penekanan dan teknik penonjolan elemen tertentu agar menjadi pusat perhatian. Elemen ini biasanya berbeda dalam warna, ukuran, dan posisi. Contoh, warna merah digunakan pada tombol-tombol pesan sekarang untuk menarik perhatian. 2. Gambar besar di tengah poster menjadi fokus utama. Ritme. Penjelasan, ritme
menciptakan pola visual yang berulang sehingga panduan mata dapat bergerak secara alami di sepanjang desain. Ritme ini teratur atau konsisten pada rivis atau berubah secara bertahap. Contoh pola garis melengkung pada desain ikan perjalanan untuk memberikan kesan alur yang lembut. Gradien warna yang berubah dari gelap ke terang dalam poster teknologi. 8. Kejelasan dan kesederhanaan atau clean and simplicity. Penjelasan desain yang sederhana, mudah dipahami oleh audiens. Elemen yang tidak penting sebaiknya dihindari untuk mengurangi kekacauan visual. Contoh desain logo minimalis seperti Nike atau Apple yang sederhana namun kuat. 2. Informatif dengan tata letak yang jelas dan mudah dibaca. 9. Unity atau kesatuan. Penjelasan kesatuan adalah bagaimana semua elemen dalam desain bekerja sama untuk menciptakan pesan yang koheren. Kesatuan dapat diciptakan dengan penggunaan warna, gaya, atau tema yang seragam. Contoh palet warna konsisten di seluruh halaman brosur perusahaan, ilesmatis dan font yang selaras pada desain kemasan produk. 10. Ruang kosong atau white page. Penjelasan ruang kosong adalah area tanpa elemen yang memberi nafas. Dalam desain white page bentuk menonjolkan elemen utama dan menciptakan desain bersih. Contoh desain poster minimalis dengan banyak ruang kosong di sekitarnya atas tema, dan modern yang menggunakan ruang kosong untuk meningkatkan fokus pada konsep utama. Format gambar 1. JPGE Join Programmatic Element Drawing adalah format gambar yang menggunakan kostum lossy untuk mengurangi ukuran film dengan tetap mempertahankan kualitas visual yang baik. Kelebihan ukuran file kecil, cocok untuk gambar fotografi dengan banyak warna dan visualisasi. Kekurangan kualitas menurut setiap kali file diedit dan disimpan ulang, tidak mendukung transparansi. Penggunaan foto untuk lab atau media sosial, desain cetak dengan resolusi tinggi. 2. PNG Portable Network Graphics adalah format gambar dengan konversi lossless yang mempertahankan kualitas asli gambar dan mendukung transformasi. Kelebihan mendukung transformasi AVA dan kualitas tidak berkurang meskipun diedit ulang. Kekurangan ukuran file lebih besar dibandingkan JPEG, menggunakan logo-logo, ikon, dan elemen desain dengan latar belakang transparansi. Gambar dengan desain yang perlu diperhatikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.